Film bermula di sebuah kamar kos, di mana seorang pria tanpa harapan hidup bernama Kurosu Etsuro tinggal di sana. Karena tidak memiliki teman dan merasa putus asa dengan kehidupannya, Kurosu berniat bunuh diri. Namun usahanya itu gagal, dan upaya bunuh diri tersebut malah meninggalkan lubang di dinding kamarnya. Saat ia mengintip, Kurosu langsung terpana melihat gadis yang begitu cantik tinggal di kamar sebelah. Ia tidak menyangka ada orang secantik ini yang menjadi tetangganya. Kurosu menjadi terobsesi dan semakin penasaran dengan gadis itu. Seluruh waktunya hanya ia gunakan mengintip kegiatan sang gadis. Namun gadis itu nampaknya sama sekali tidak menyadari kalau ia sedang diawasi. Karena merasa kelaparan, Kurosu akhirnya keluar dari kamarnya untuk mencari makanan. Tidak sengaja ia melihat ada gadis berkacamata yang ingin membawakan makanan untuk kakaknya. Ketika cewek tersebut pergi, tanpa ragu Kurosu mengambil makanannya. Statusnya yang seorang pengangguran memaksa Kurosu mencuri makanan untuk bertahan hidup. Namun ada seseorang yang sejak tadi memperhatikan Kurosu. Ia pun kaget. Ternyata yang melihatnya adalah tetangga yang ia kagumi. Karena sedang memasak, gadis yang bernama Miyaichi itu mengajak Kurosu makan bareng di kamarnya. Miyaichi merupakan mahasiswi di salah satu universitas, dan ia sangatlah cerdas dan jago memasak. Setelah hari itu, hidup Kurosu berubah dari yang awalnya hopeless menjadi lebih ceria dan bersemangat. Tiada hari tanpa mengintip, sekalipun ia sedang sikat gigi. Bahkan Kurosu semakin sering makan bareng di kamar Miyaichi. Tapi lama-lama, ia pun merasa tidak enak pada Miyaichi. Sebab Kurosu menyadari dirinya yang seorang pengangguran hanya akan memberi beban pada Miyaichi jika ia terus numpang makan. Tapi Miyaichi justru tidak memikirkan hal itu. Yang terpenting baginya, mereka bisa berhubungan baik dan ia sangat senang melihat Kurosu yang makan masakannya dengan begitu lahap. Namun pada suatu malam ketika hujan deras, tidak sengaja Kurosu melihat Miyaichi yang masuk bersama seorang pria. Hal yang tidak ia duga terjadi setelahnya, di mana Miyaichi secara tiba-tiba membunuh pria itu hanya menggunakan pisau cutter, kemudian menunjukkan senyum puas di wajahnya. Kurosu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah Miyaichi, yang seperti biasa ingin mengajak Kurosu makan bareng. Tapi kali ini berbeda, karena Miyaichi ingin makan di kamar Kurosu. Dan mereka pun ngobrol santai seperti tidak ada kejadian apa-apa. Keesokan paginya, peristiwa semalam kembali mengganggu pikiran Kurosu. Tapi ia menganggap hal yang dilihatnya itu hanya halusinasinya saja. Karena baginya, tidak mungkin cewek polos dan baik hati seperti Miyaichi bisa berbuat kejam. Suatu malam, Kurosu melihat lagi Miyaichi membawa seorang cowok ke dalam kamarnya. Ia mengenakan jas hujan transparan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini Kurosu percaya kalau yang dilihatnya bukanlah ilusi, di mana Miyaichi dengan kejamnya membunuh cowok itu menggunakan cutter. Sontak Kurosu berteriak, dan Miyaichi yang juga terkejut langsung menusukkan cutternya ke lubang tersebut. Kurosu yang merasa takut berlari ke atap suatu gedung, sambil dikejar oleh Miyaichi. Akhirnya di hadapan Miyaichi, Kurosu mengakui kalau ia telah lama melihat Miyaichi yang membunuh orang di kamarnya. Dan Miyaichi merasa heran. Kenapa setelah semua kejadian itu, Kurosu masih mau makan bersamanya? Hal itu karena sebelumnya, Kurosu memang telah kehilangan harapan hidup dan berniat mati. Namun setelah bertemu dengan Miyaichi, ia jadi jatuh hati padanya dan mengurungkan niat untuk mati. Kalaupun sekarang ia bisa melarikan diri, Kurosu tak tahu harus bagaimana menjalani hidupnya. Ia pun berlutut dan pasrah jika memang Miyaichi ingin membunuhnya. Tapi Miyaichi malah menganggap Kurosu orang yang menarik. Di saat akan menghadapi ajalnya, Kurosu mengungkapkan harapannya yang ingin berpacaran dengan Miyaichi. Secara tidak terduga, Miyaichi malah menerima keinginan tersebut dan menjadi pacar Kurosu. Sungguh hubungan sepasang kekasih yang tidak biasa, di mana cowoknya ingin mati, sedangkan ceweknya seorang psikopat. Bahkan Miyaichi tidak ingin Kurosu menambah lubang di dinding kamarnya. Jadi kesannya seperti satu kamar, sebab sekarang mereka sudah berpacaran. Kurosu pun mulai bekerja sebagai karyawan di sebuah minimarket. Rupanya ini pertama kalinya Miyaichi memiliki pacar, padahal ia cewek yang sangat populer di kampusnya. Mungkin karena satu-satunya cowok yang tahu latar belakang dirinya dan bisa menerimanya hanyalah Kurosu. Namun walau sudah memiliki pacar, tetap saja Miyaichi tidak bisa menghentikan kebiasaannya membunuh. Bahkan saat sedang kencan pun, ia tanpa ragu membunuh orang-orang tepat di hadapan Kurosu. Tapi ia mempunyai peraturan sendiri dalam membunuh seseorang, yaitu Miyaichi hanya membunuh orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang membuat Kurosu heran, tidak ada berita kasus kematian dari setiap korban yang dibunuh oleh Miyaichi. Suatu hari, Kurosu yang sedang bekerja tidak sengaja bertemu lagi dengan gadis berkacamata, yang merupakan adik dari salah satu tetangganya di lantai bawah. Gadis imut tersebut bernama Haruko.
karena sebelumnya Kurosu pernah mengambil makanannya. Untuk menebus kesalahannya, ia memberikan makanan gorengan secara gratis. Namun hal yang tak terduga sedang terjadi di kamar sebelah, di mana Miyaichi menyekap seorang pria. Ia teringat bahwa pria bernama Kawasaki itu merupakan kakak dari Haruko. Kurosu berusaha menghentikan dengan cara berteriak, karena menurutnya Kawasaki bukanlah orang jahat. Tapi tetap saja Miyaichi membunuh pria tersebut. Di sana ia akhirnya tahu kenapa para korban tidak terlacak dan kamar Miyaichi selalu bersih dari jejak pembunuhan. Ternyata ada suatu organisasi yang bertugas membersihkan mayat dan tempat kejadian. Sebagai gantinya, mereka bebas mengambil bagian tubuh dari para korban. Ia bertanya pada ketuanya yang bernama Reina, apa alasan Miyaichi membunuh Kawasaki. Ia pun diajak ke dalam kamar Kawasaki dan menemukan fakta mengerikan. Kalau pria tersebut ternyata sering membunuh kucing dan mengumpulkan organnya. Setelah peristiwa malam itu, Kurosu mengurung diri. Ia mencoba menghindari Miyaichi karena tidak ingin melihatnya membunuh orang lagi. Miyaichi sempat bingung dengan sikap Kurosu yang mulai berubah, tapi ia tetap tidak dapat memungkiri perasaan cintanya pada Miyaichi. Keesokannya, ia bertemu lagi dengan Haruko, tentu saja karena ingin mencari kakaknya. Kurosu yang tahu kalau Kawasaki sebenarnya telah mati hanya bisa diam. Tiba-tiba saja dari lantai atas Miyaichi menyapa mereka. Saat mengetahui kalau gadis itu adalah adik dari pria yang dibunuhnya, ia langsung mengajak Haruko ke dalam kamarnya. Kurosu yang tidak ingin Haruko menjadi korban, berusaha mencari alasan agar cewek tersebut bisa segera pergi. Dia tidak ingin kekasihnya sampai membunuh gadis yang tidak bersalah. Keesokannya, Haruko kembali mengajak Kurosu bertemu. Ia berencana meminta tolong pada Kurosu agar bisa meminjam kunci kamar kakaknya dari pemilik kos. Awalnya Kurosu khawatir jika Haruko sampai tahu dengan apa yang ada di dalam kamar Kawasaki. Tapi ternyata kamarnya sudah dibersihkan, dan ada bukti tiket kalau Kawasaki sedang pergi ke Thailand. Tentu saja itu semua ulah Reina, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setidaknya, sekarang Haruko bisa lega. Ia justru merasa iri pada hubungan antara Miyaichi dan Kurosu, yang bisa pacaran sekaligus menjadi tetangga. Pada suatu malam, Kurosu tidak sengaja melihat Miyaichi yang sedang berbicara dengan seorang pria, yang ciri-cirinya memiliki tato lebah di tangannya. Ia pun bertanya langsung tentang siapa pria itu. Tapi Miyaichi malah balik bertanya, kenapa Kurosu sampai mau menolong Haruko, padahal ia sendiri tahu siapa orang yang membunuh kakaknya. Sepertinya Miyaichi merasa cemburu dengan sikap Kurosu pada Haruko. Sedangkan Kurosu berkata, kalau ia melakukan semua ini agar bisa menutupi perbuatan Miyaichi. Di sebuah bar, suatu sindikat pengedar narkoba rupanya memiliki urusan khusus dengan Miyaichi. Hal itu karena salah satu anggotanya telah dibunuh oleh Miyaichi di kamar kosnya. Tiap anggotanya memiliki ciri tato lebah yang sama. Maksud ketua geng mengajak Miyaichi ke sana karena ingin mengajaknya bekerja sama. Ia bahkan mengetahui kalau Miyaichi memiliki koneksi yang luas untuk mengurusi mayat. Awalnya Miyaichi menolak, tapi ternyata mereka juga mengetahui hubungan Miyaichi dengan Kurosu. Oleh sebab itu, mereka mengancam akan membunuh Kurosu jika Miyaichi menolak bekerja sama. Karena merasa khawatir, Miyaichi menunggu sampai Kurosu pulang kerja. Rupanya di kosan sudah ada Haruko yang bermaksud menemui Kurosu. Ketika mereka bertiga ngobrol, perlahan Haruko mulai mengantuk dan akhirnya tidur di sana. Ini semua ulah Miyaichi yang memasukkan obat tidur ke dalam minumannya, agar ia bisa membunuh Haruko. Tapi Kurosu yang tidak ingin Miyaichi membunuh lagi, langsung menghentikannya. Ia tidak ingin suatu hari nanti, Miyaichi sampai tertangkap atau jadi terbunuh karena orang yang dendam padanya. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya. Beberapa waktu kemudian, Haruko akhirnya bangun. Ia meminta maaf karena sering merepotkan. Kurosu yang merasa kasihan pada Haruko, menawarkan diri untuk mengantarnya sampai stasiun. Tapi segala kebaikan Kurosu telah membuat Haruko jatuh cinta padanya, dan langsung mengatakan isi hatinya pada Kurosu. Tentu saja Kurosu kaget. Ia tidak menyangka, gadis normal dan imut seperti Haruko bisa menyukainya. Namun beberapa saat kemudian, Reina yang datang bersama timnya membuat Kurosu makin terkejut. Haruko yang tidak ingin mengganggu akhirnya memutuskan pergi. Rupanya masuk kedatangannya untuk membersihkan mayat Haruko. Tapi kenyataannya ia masih hidup. Reina mengatakan kalau ini pertama kalinya ia melihat Miyaichi yang tidak bisa membunuh orang. Dan semua ini akibat pengaruh Kurosu. Keesokannya, Haruko kembali menemui Kurosu untuk mengembalikan sapu tangannya. Ia menegaskan kalau ia sungguh serius menyukai Kurosu. Walau saat ini ia sendiri tahu Kurosu masih berpacaran dengan Miyaichi. Sedangkan Kurosu berharap Haruko tidak salah paham padanya. Alasan ia membantunya selama ini karena khawatir. Tapi Haruko sungguh ngotot kalau mereka akan menjadi pasangan serasi. Jika Kurosu menerima perasaannya, maka besok ia akan menunggunya di tempat itu.
Ketika di perjalanan pulang, ada mobil yang mencegatnya kemudian membawanya pergi. Rupanya itu adalah perbuatan geng yang ingin Miyaichi membunuh untuk kepentingan mereka. Jika Kurosu tidak mau membujuk Miyaichi, maka mereka akan melaporkannya ke polisi atas tuduhan telah membunuh rekan mereka. Tentu saja Kurosu yang tidak ingin kekasihnya membunuh lagi, langsung menolak. Akibatnya mereka melukai wajah Kurosu. Saat ia pulang, Miyaichi melihatnya curiga. Ia pun menyadari kalau ini semua adalah perbuatan geng yang pernah mengancamnya. Ia merasa emosi dan berniat membalas. Namun Kurosu menghentikannya. Lebih baik ia terbunuh daripada Miyaichi yang kembali membunuh. Tapi Miyaichi tidak ingin Kurosu dalam bahaya jika ia sampai berhenti membunuh. Ia pun meneruskan kebiasaannya membunuh, yang kali ini korbannya semakin banyak. Kurosu akhirnya menyadari dan menelpon Haruko kalau dirinya sangat membutuhkan sosok Miyaichi seperti apa adanya. Sebab Miyaichi yang telah menyelamatkan hidupnya dari keputusasaan. Dengan penuh keberanian, Kurosu mendatangi geng itu kembali agar mereka berhenti mengganggu Miyaichi. Namun di sana ia malah disiksa sampai babak belur. Saat pemimpinnya akan membunuh Kurosu, tiba-tiba listrik padam dan granat gas dilepaskan memenuhi ruangan. Ternyata orang yang datang adalah Miyaichi. Ia terkejut kenapa Kurosu bisa berada di sana. Belum sempat berbicara, ia menyadari komplotan geng yang bangkit dan mencoba menyerangnya. Dengan penuh tatapan dingin, Miyaichi yang memang seorang pembunuh profesional menghabisi seluruh lawannya dengan begitu kejam, hanya dengan menggunakan cutter. Bahkan sang ketua geng pun tidak sanggup menghadapi Miyaichi dan akhirnya harus terbunuh. Kurosu menyadari kalau ia tidak bisa merubah karakter Miyaichi sebagai seorang pembunuh. Sebab baik atau buruk, ia menyukai semua tentang kekasihnya tersebut. Sedangkan Miyaichi, saking cintanya ia pada Kurosu, sampai-sampai ia ingin membunuhnya. Walau begitu, Kurosu bisa menerimanya. Sebab mulai sekarang, hidupnya adalah milik Miyaichi. Jadi kapanpun ia siap, jika suatu hari nanti Miyaichi memang ingin membunuhnya. Mereka pun akhirnya memutuskan tinggal bersama, dan hidup dalam satu kamar tanpa ada yang perlu saling mengintip lagi. Film pun berakhir. Ketika kamu jatuh cinta, entah kenapa tiba-tiba kamu jadi mau, atau secara tiba-tiba bisa melakukan hal yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Yaitulah cinta. Seringkali terjadi tidak satu frekuensi dengan logika. Jika kamu sudah memberikan yang terbaik untuknya, bahkan sudah berusaha untuk mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik, maka lakukanlah dengan ikhlas dan jangan berharap lebih. Cukup doakan yang terbaik untuknya. Semoga alur film ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.